Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai proses belajar, mari kita awali proses belajar pada pagi hari yang cerah ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita membahas tentang asal-usul Bani Umayyah, siapa pendirinya, bagaimana sistem pemerintahannya, lalu apa sih yang dominan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, dan ternyata Bani Umayyah itu lebih dominan dari Bani Hashim, keluarganya Rasulullah. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa yang melandasi dari terbentuknya atau berdirinya sebuah dinasti besar yang kurang lebih memimpin selama 90 tahun, diisi oleh kurang lebih 14 orang khalifah ya, 90 tahun berdiri ya, dipimpin oleh satu orang khalifah, dan bagaimana capaian kekuasaan perluasan wilayah itu sudah sampai kurang lebih daerah Spanyol ya. Hari ini Bapak berikan ini semacam peta konsep ya. Peta konsep ya, mungkin kalian nanti alurnya bakal mengerti. Jadi memang konfliknya itu berdiri awalnya dinasti Umayyah itu dimulai semenjak konflik wafat daripada Khalifah Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan oleh terbunuhnya Ali, kemudian konflik Hasan dan Husain dengan Muawiyah, lalu diakhiri dengan peristiwa Amul Jamaah. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang berdirinya Bani Umayyah? Ini tidak lepas dari peristiwa penting, peristiwa besar oleh umat Islam, yaitu adalah disebut dengan peristiwa Amul Jamaah. Amul Jamaah itu tentunya adalah sebuah penyerahan kekuasaan, kepemimpinan daripada Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Hijriah. Nah, disebut juga dengan tahun bersatunya umat Islam. Nah, memang sebelumnya ketika Ali bin Abi Thalib itu meninggal atau wafat, sempat dipegang kekuasaan daripada umat Islam, sempat dipegang oleh Hasan bin Ali, dan pada akhirnya Hasan bin Ali menyerah dengan tekanan kekuasaan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada akhirnya terjadilah sebuah peristiwa besar yang tadi saya sebutkan, namanya adalah peristiwa Amul Jamaah ya. Sebenarnya konflik awalnya itu semenjak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ketika itu dibunuh oleh seseorang, namanya ada Al-Ghafiqi. Nah, para sahabat besar seperti Tolha, kemudian Zubair mendatangi Ali bin Abi Thalib karena Ali ini adalah seseorang yang cocok menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, makanya mereka datang ke rumahnya Ali, mendorong Ali bin Abi Thalib untuk bersedia menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Nah, makanya setelah melakukan pertimbangan rasional, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima permintaan daripada kedua sahabat ini dan juga beberapa sahabat lainnya. Ya. Nah, maka terjadilah baiat kepada Ali bin Abi Thalib beserta para pendukungnya. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib adalah menjadi khalifah keempat yang sah dalam kepemimpinan umat Islam pada saat itu. Nah, di lain pihak, ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai gubernur kala itu, gubernur di Syria, dan kebetulan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris pada pemerintahan Utsman itu tidak mau mengakui dan menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya, memang kalau Khalifah Ali bin Abi Thalib itu didukung oleh kaum muslimin di daerah Kufah pada saat itu. Meskipun demikian berbeda. Maaf sebelumnya, memang pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib
itu didukung oleh masyarakat muslim yang berada di kota Madinah, Kufah, Basrah, dan Mesir. Tapi di daerah Syria itu mereka banyak yang belum mendukung atau mengakui daripada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat yang sah. Nah, penolakan tersebut akhirnya berjalan dan akhirnya berbuntut sebuah konflik. Terjadinya perang besar yang disebut dengan perang Siffin, yaitu adalah perang antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan atau disebut dengan perang saudara. Ada dua alasan penolakan pengangkatan Khalifah Ali yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama, alasannya adalah agar mencari pembunuh Utsman bin Affan terlebih dahulu. Yang kedua adalah muncul isu akan terjadinya pergantian gubernur besar-besaran yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, terutama gubernur pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam atau Syria pada saat itu merasa khawatir karena dirinya termasuk adalah khalifah yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebenarnya keinginan Muawiyah, Tolha, baik Zubair itu kurang rasional untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Utsman. Ya, itu sebenarnya menurut Ali bin Abi Thalib itu kurang rasional. Apalagi ketika itu keadaannya masih kacau, kedukaan umat Islam masih mendalam. Ya, makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib memprioritaskan kasus pembunuhan Utsman itu kalau situasi dalam negerinya itu sudah aman. Nah, di sisi lain juga Aisyah, istri Rasulullah SAW, juga mendesak agar kasus terbunuhnya Khalifah Utsman itu segera diselesaikan setelah beliau itu dapat masukan dari Tolha, baik Tolha dan Zubair yang berkepentingan terhadap Muawiyah. Nah, perkembangan selanjutnya muncul isu juga bahwa Khalifah Ali ini memperlambat penanganan kasus dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Banyak juga isu isu banyak, bahkan Ali dituduh sebagai dalang dibalik pembunuhan Khalifah Utsman. Padahal hanya fitnah belaka. Ya. Bahkan ketika kejadian Khalifah Utsman dibunuh oleh Al-Ghafiqi itu, Hasan dan Husain bin Ali beserta pengikutnya terus melindungi Khalifah Utsman. Nah, sebaliknya para pembesar istana daripada Utsman dan Bani Umayyah malah meninggalkan Utsman begitu saja. Mereka justru memikirkan keselamatan mereka sendiri. Ya. Nah, kelanjutannya sebenarnya gini jadi ada proses ya. Ketika Utsman bin Affan wafat, kemudian umat Islam juga jadi terpecah belah, ada kelompok Muawiyah, kemudian ada kelompok dari Ali bin Abi Thalib, kemudian ada kelompok Zubair bin Awam, Tolha, dan Aisyah istri Rasulullah. Nah, makanya setelah terpecah belah ini banyak peperangan saudara yang terjadi. Salah satunya adalah Perang Jamal atau disebut dengan Perang Onta. Apa Perang Jamal itu? Perang Jamal adalah peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah istri Rasulullah. Ya, disebut demikian karena Aisyah itu mengendarai unta ketika maju di medan laga atau perang. Aisyah turut dalam peperangan ini dengan maksud agar anak angkatnya bernama Abdullah bin Zubair itu menjadi khalifah menggantikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan peperangan antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan atau yang disebut dengan Perang Siffin. Kurang lebih terjadinya selama 40 hari
dan tahunnya kurang lebih 657 Masehi. Dan ketika terjadi perang Siffin itu ya membuahkan kesepakatan, artinya perang itu berakhir dengan perdamaian. Masing-masing pihak antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk salah satu ketua. Kalau dari pihak Ali, mereka menunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Kalau dari pihak Muawiyah, dia menunjuk Amr bin As. Ya, nah sebenarnya lalu kita lanjutkan ya. Maaf tadi Bapak agak sedikit lupa. Ini banyak banget yang WhatsApp ya. Nah, lalu dari dua peperangan saudara ini pada akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat ya, dibunuh oleh seorang Abdurrahman bin Ibnu Muljam atau disebutnya Ibnu Muljam ketika beliau sedang menjadi imam pada saat sholat subuh. Akhirnya pemerintahan Islam oleh Khulafaur Rasyidin berakhir setelah Ali bin Abi Thalib wafat dan Hasan bin Ali yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi khalifah. Waktunya sangat singkat ya, karena kepemimpinan Hasan bin Ali itu selalu ditekan secara politis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Dengan jiwa besar seorang Hasan bin Ali ini menyerahkan tahta pemerintahan kepada Muawiyah disertai dengan 3 syarat. Yang pertama adalah Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Yang kedua, Muawiyah juga harus menjaga nama baik Khalifah Ali dan menghentikan segala cacian yang sering dilakukan ketika khutbah dan pidato. Lalu yang ketiga itu adalah setelah Muawiyah meninggal, maka jabatan kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum muslimin. Ternyata persyaratan apapun yang dikehendaki oleh Hasan itu tidak terlalu penting oleh Muawiyah. Ya, dan pasti Muawiyah ini berjanji untuk memenuhi asalkan Hasan bersedia mengundurkan diri. Nah, setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Muawiyah datang ke Kufah untuk disumpah dan ditetapkan sebagai khalifah ya pada tahun 616 Hijriah atau 616 Masehi atau tahun 41 Hijriah. Nah, ini yang disebut dengan Amul Jamaah, penyerahan kekuasaan daripada Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Silakan dicatat kembali, dibuat rangkuman juga, dan tentu di minggu berikutnya Bapak akan cek catatan di pertemuan kedua ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.